Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Wiratama, NIM 17170511179, mahasiswa program studi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Pengetahuan Akuntansi, dan Kompatibilitas terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi CAP. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Niluh Gede Erni Silidawati, SE AKMPD sebagai pembimbing utama, dan selanjutnya Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK sebagai pembimbing pendamping, dan Ibu Luh Gede Kusuma Dewi, SE MSI sebagai dosen penelaah. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu latar belakang masalah penelitian. Dalam dunia usaha dan bisnis, informasi keuangan suatu perusahaan seperti laporan keuangan maupun laporan kinerja memiliki banyak sekali kegunaan dan manfaat. Begitu pula bagi suatu UMKM. Kemajuan suatu UMKM menjadi sangat penting apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Marsduki, melalui website resminya pada depkop.go.id bahwa keberadaan UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional yang berkontribusi sebanyak 97% total tenaga kerja yang ada serta 60% PDB di Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan sektor UMKM untuk kemajuan perekonomian menjadi sangat penting untuk dilakukan. Masalah yang seringkali terjadi pada UMKM adalah terbatasnya modal yang dimiliki dan akses dari sumber dari lembaga keuangan menurut Nurani tahun 2019. Modal usaha suatu UMKM pada umumnya berasal dari modal sendiri dan juga modal asing yang berasal dari pinjaman seperti bank. Namun sampai saat ini masih banyak UMKM yang hanya menggunakan modal sendiri sebagai modal usahanya karena belum mampu menjangkau lembaga-lembaga pembiayaan formal seperti bank. Menurut penelitian Widya Stuti, Hendy 2020, ada banyak faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak membuat pembukuan dan pembuatan laporan keuangan secara periodik, yaitu diantaranya permasalahan rumitnya pencatatan dan pelaporan secara akuntansi yang benar, serta belum memadainya pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang dimiliki. Di era revolusi industri 4.0 ini, keberadaan teknologi informasi atau TI telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting tanpa bisa kita hindari perkembangannya. Kecanggihan teknologi yang telah ada menciptakan berbagai macam sistem, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi yang memudahkan para penggunanya dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi. Salah satunya adalah aplikasi CAP yang dibuat oleh Bank Indonesia bersama IAI pada tahun 2016 lalu. CAP merupakan suatu aplikasi yang bisa mencatat transaksi secara mudah dan cepat dan sudah sesuai dengan standar yang dikhususkan bagi pelaku UMKM. Aplikasi ini juga dapat langsung membuat laporan keuangan dan laporan kinerja secara otomatis tanpa membuatnya secara manual satu persatu. Penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi CAP dengan mengacu kepada model penelitian TAM atau Teknologi Acceptance Model oleh Davis tahun 1989. Pada model ini, dua faktor utama yang mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi informasi yaitu persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan juga persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Menurut data dari situs Google Play sebagai penyedia aplikasi CAP, jumlah pengunduh aplikasi CAP masih sangat sedikit yaitu sejumlah 100.000 pengunduh. Sebagai perbandingan, jumlah UMKM di Indonesia adalah sekitar 64 juta pada tahun 2018 dan terus meningkat sampai tahun 2021. Dengan cerminan ini dikatakan bahwa minat dalam penggunaan aplikasi CAP ini masih sangat rendah. Sebuah inovasi sistem teknologi informasi seharusnya diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kegunaan aplikasi tersebut. Dan selain kegunaannya tersebut, salah satu hal penting dalam penggunaan aplikasi adalah kemudahan untuk mengoperasikannya. Pada umumnya, pelaku UMKM masih awam dengan pengetahuan tentang akuntansi. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan dan tingkat pelatihan akuntansi yang didapatkan. Menurut penelitian Lestari tahun 2018, pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan suatu teknologi informasi. Ketika suatu teknologi atau inovasi baru dianggap kompatibel dengan nilai dan norma yang berlaku di sistem sosial, maka teknologi baru tersebut akan cepat untuk diadopsi oleh penggunanya. Pada penelitian sebelumnya, yaitu Kurniawati tahun 2017, mendapatkan hasil bahwa perceived compatibility tidak memiliki pengaruh positif terhadap minat dalam menggunakan suatu teknologi informasi. Hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Sayers tahun 2010 dan Ananda tahun 2019 yang mendapati bahwa perceived compatibility berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan suatu sistem teknologi informasi. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat aplikasi CAP ini sangat mudah untuk diakses oleh kalangan pelaku UMKM dan dapat memberikan berbagai macam manfaat bagi usaha mereka. Dengan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menggunakan aplikasi CAP ini, maka pengembang aplikasi akan mudah untuk melakukan proses sosialisasi dan juga pengembangan aplikasi tersebut agar nantinya dapat mudah diterima oleh calon konsumennya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti ingin membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi CAP dengan mengacu pada model penelitian TAM yang berjudul
pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, pengetahuan akuntansi, dan kompatibilitas terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu masih banyak UMKM yang tidak mampu untuk menunjukkan kondisi usaha mereka kepada lembaga pembiayaan seperti bank karena belum mampu menghasilkan laporan keuangan dan laporan hasil kinerja. Yang kedua, BI bersama IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia menciptakan aplikasi SIAP sebagai upaya mendorong UMKM agar mampu mencapai lembaga pembiayaan formal seperti bank sehingga bisa memperbesar kapasitas usahanya. Yang ketiga yaitu pengguna aplikasi SIAP ternyata masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan persepsi bahwa minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP masih sangat rendah. Yang selanjutnya pembatasan masalah. Penelitian ini akan berfokus untuk menguji penelitian model teknologi acceptance model atau TAM, yaitu mencari pengaruh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan, serta menambahkan dua variabel yang berhubungan dengan model tersebut, yaitu pengetahuan akuntansi dan kompatibilitas terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP. Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka rumusan permasalahan yang dapat dibuat yaitu pertama, apa pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP? Yang kedua, apa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP? Yang ketiga, apa pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP? Dan yang terakhir adalah apa pengaruh kompatibilitas terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP? Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yaitu untuk menguji pengaruh pertama persepsi kegunaan terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP, yang kedua pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat pelaku UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP, yang ketiga pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP, dan yang terakhir adalah pengaruh kompatibilitas terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP. Selanjutnya manfaat hasil penelitian. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. Dan yang kedua adalah menjadi tambahan pustaka bagi mahasiswa yang berkeinginan untuk mencari tahu tentang pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, pengetahuan akuntansi, dan kompatibilitas terhadap minat UMKM dalam menggunakan aplikasi SIAP. Dan yang selanjutnya adalah manfaat praktis bagi pelaku UMKM di Kecamatan Beleleng, bagi pemerintah Kecamatan Beleleng, dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, selanjutnya adalah kajian teori. Pertama, kajian teoritis tentang teknologi acceptance model atau TAM, di mana teknologi ini digunakan untuk menjelaskan tentang penerimaan seorang individual terhadap suatu sistem teknologi menggunakan dua faktor utama, yaitu persepsi penggunaan atau perceived usefulness dan juga persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang dianggap memengaruhi tingkat keberterimaan suatu sistem teknologi informasi yang baru atau diperbarui. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Sistem Informasi Akuntansi menurut Krisnianji tahun 2010 merupakan sebuah kesatuan sistem yang memproses data dan transaksi dengan tujuan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian bisnis. Yang selanjutnya adalah Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan atau SIAP. SIAP merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bank Indonesia bersama IAI pada tahun 2016 yang tujuannya adalah untuk membantu pencatatan dan pelaporan menjadi lebih mudah dan sesuai dengan standar yang berlaku bagi UMKM. Aplikasi ini mencatat sistem double entry secara single entry, yang artinya pengguna hanya perlu mencatat satu kali saja tanpa perlu lagi mencocokkan akun-akun yang berhubungan. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang UMKM. Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah dijabarkan melalui pasal 1 yang menyebutkan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai usaha produktif yang dipunyai oleh individu maupun instansi yang memenuhi kriteria masing-masing jenis usaha yang terkait pada undang-undang terkait. Selanjutnya yaitu minat perilaku atau behavioral intention. Minat perilaku adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Davis tahun 1989, minat dinyatakan sebagai tingkatan seberapa kuat dorongan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Yang selanjutnya yaitu persepsi kegunaan atau perceived usefulness. Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran mengenai penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Menurut Davis tahun 1989, persepsi kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi dapat digunakan dengan mudah dan tanpa menggunakan usaha yang berat. Selanjutnya yaitu pengetahuan akuntansi. Menurut Noto Atmojo tahun 2002 dalam Rizky tahun 2018, pengetahuan adalah suatu hasil dari proses seseorang dalam melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Ismail dan King dalam Lestari 2018 menyatakan bahwa pengertian pengetahuan akuntansi dalam konteks teknologi informasi adalah tingkat pengetahuan yang berhubungan dengan tindak teknik akuntansi serta sejauh mana pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk mengolah kata dan menyajikannya dengan bantuan seperti komputer. Yang selanjutnya yaitu kompatibilitas atau compatibility. Kompatibilitas adalah suatu derajat suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai tertentu
serta pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung penelitian kali ini yaitu pertama Rizky tahun 2019, penelitian Fadlan tahun 2018, penelitian Pambudi tahun 2014, penelitian Alvin tahun 2019, penelitian Sayekti 2015, penelitian Kurniawati tahun 2017, penelitian Dwi Andika tahun 2020, penelitian Lestari tahun 2018, penelitian Skyers tahun 2010, dan penelitian Ananda 2019. Dapat dilihat pada slide bahwa kerangka berpikir yang dibuat yaitu pengaruh persepsi kegunaan, pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, pengaruh pengetahuan akuntansi, dan pengaruhan kompatibilitas terhadap minat menggunakan aplikasi CAP secara parsial. Adapun hipotesis yang dapat dibuat pada penelitian kali ini yaitu pertama H1 yaitu persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi CAP. Yang kedua H2 yaitu persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi CAP. H3 pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi CAP. Yang selanjutnya H4 kompatibilitas memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan aplikasi CAP. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian bentuk kuantitatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis data dalam bentuk angka yang dalam pengujian hipotesisnya dianalisis menggunakan metode statistik. Populasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng. Populasi ini dipilih karena jumlah UMKM terbanyak di Kabupaten Buleleng ini terdapat di Kecamatan Buleleng yaitu sejumlah 6.836 unit pada tahun 2019 menurut Suryantini tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan agar data yang didapatkan dapat lebih representatif. Adapun beberapa kriteria yang dipilih dalam sampel kali ini yaitu pertama, pelaku UMKM yang masih beroperasi dan minimal beroperasi selama 1 tahun. Yang kedua, UKM di Kecamatan Buleleng yang bergerak pada industri, sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa. Yang ketiga, pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng yang memiliki smartphone dan atau laptop serta terhubung dengan internet. Adapun jumlah sampel yang digunakan pada penelitian kali ini ditentukan melalui perhitungan rumus Lovin, yaitu mendapatkan sebanyak 98 sampel. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependennya atau variabel terikatnya yaitu minat menggunakan aplikasi CAP dengan indikator pengukuran. Yang pertama, keinginan untuk menggunakan, selalu mencoba untuk menggunakan, dan akan tetap menggunakan di masa yang mendatang. Sedangkan variabel independennya yang pertama yaitu X1 persepsi kegunaan dengan indikator pengukurannya yaitu meningkatkan kinerja pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih mudah. Secara keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan bermanfaat. Dua yaitu persepsi kemudahan penggunaan dengan indikator pengukurannya yaitu mudah dipelajari, fleksibel, dapat mengontrol pekerjaan, dan mudah digunakan. X3 yaitu pengetahuan akuntansi dengan indikator pengukurannya yaitu pengolah data dan akuntansi. Dan terakhir X4 yaitu kompatibilitas dengan indikator pengukurannya yang pertama yaitu kecocokan aplikasi dengan gaya hidup pengguna, kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna, dan terakhir kesesuaian fitur-fitur aplikasi dengan kebutuhan pengguna. Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Kuesioner ini akan terdiri atas 6 bagian diantaranya. Yang pertama, bagian pertama berisi identitas responden serta petunjuk pengisian kuesioner. Yang kedua, berisi pernyataan mengenai persepsi kegunaan. Yang ketiga, berisi pernyataan mengenai persepsi kemudahan penggunaan. Yang keempat, berisi pernyataan mengenai pengetahuan akuntansi. Yang kelima, berisi pernyataan mengenai kompatibilitas. Dan yang keenam, berisi pernyataan mengenai minat menggunakan aplikasi CAP. Selanjutnya itu metode dan teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif di penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 25 for Windows. Uji instrumen pada penelitian kali ini menggunakan 2 uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji F, serta koefisien determinasi atau adjusted R2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.